Scott Kelly adalah banyak hal. Seorang insinyur Amerika, pensiunan astronot, dan seorang penjelajah waktu. Tunggu, apa? Kelly memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam beberapa misi. Dalam salah satu perjalanan itu, ia menghabiskan 340 hari di atas laboratorium sains raksasa yang melayang, mengorbit bumi. Saat ia berada di sana, memperbaiki sistem daur ulang air, menguji transfer panas di mikrogravitasi, dan melakukan semua hal jenius lain yang dilakukan para astronot, ia juga menua. Tapi tidak seperti kamu, aku, atau bahkan saudara kembarnya yang identik, Mark. Sebenarnya, dia menua lebih lambat dari kita semua. Oke, jadi kedua saudara ini adalah astronot dan pernah ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tapi Scott menghabiskan waktu jauh lebih lama di sana. Sebenarnya, sekitar 10 kali lebih lama. Dan disinilah semuanya menjadi lebih menarik. Meskipun Mark lahir 6 menit sebelum Scott, sekarang dia 6 menit dan 5 milidetik lebih tua. Itu terjadi karena Scott menua sedikit lebih lambat saat dia mengorbit bumi. Dan para astronot menua lebih lambat karena mereka bergerak jauh lebih cepat dari kita, yaitu 17.500 mil per jam. Pada dasarnya, semakin cepat kamu bergerak, semakin waktu terasa melar. Jadi semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat kamu menua. Dari sudut pandang Scott Kelly, gak ada yang terasa aneh di sana. Waktu berlalu seperti biasa baginya, tapi sebenarnya dia menua lebih sedikit dibandingkan saudara kembarnya selama periode waktu yang sama di bumi. Jadi ketika dia kembali, kita bisa mengatakan bahwa dia pada dasarnya telah melompat ke masa depan, relatif terhadap kita. Jadi jika bepergian mendekati kecepatan cahaya memungkinkan kita melompat ke masa depan, itu berarti para astronot sebenarnya sudah semacam melakukan perjalanan waktu. Memang agak mengecewakan karena tidak terjadi seperti di film Back to the Future. Kamu tahu melompat ke dalam mobil futuristik yang keren dan melaju ke garis waktu lain. Tapi ini nyata. Setidaknya, menurut beberapa ilmuwan, perjalanan waktu yang nyata bukanlah tentang melompat dari satu momen ke momen lain, seperti kembali ke zaman dinosaurus, lalu menekan tombol untuk maju cepat ke tahun 2100. Perjalanan waktu yang mungkin terjadi saat ini lebih tentang benar-benar hidup ke masa depan. Ini tentang bergerak lebih cepat dari 1 detik per detik, persis seperti yang dilakukan Scott Kelly. Untuk menjelaskan teori di balik ide liar ini, kita harus melibatkan seorang selebriti dalam pembicaraan, Albert Einstein. Pikirkan tentang masa kecilmu dan masa pensiunmu. Baik itu di masa lalu atau masa depanmu, waktu selalu berdetak dengan laju yang sama dan stabil. Tapi kemudian datanglah Einstein berkata tentu saja, tapi tidak sesederhana itu. Dia memperkenalkan gagasan bahwa waktu itu relatif. Dengan kata lain, jumlah waktu yang kamu alami dibandingkan dengan orang lain tergantung pada apa yang kalian berdua lakukan dan di mana tepatnya kalian berada di alam semesta. Waktu tidak sama untuk semua orang. Berikut contohnya. Kamu sedang duduk di bangku memegang es krim yang mulai meleleh. Sementara itu, temanmu melaju melewatimu dengan pesawat luar angkasa super cepat. Bagimu, mungkin es krim itu meleleh dalam 5 menit, tapi bagi temanmu yang terbang dengan kecepatan luar biasa, adegan yang sama ini berlangsung lebih singkat di jam tangannya. Itulah yang disebut dilatasi waktu. Waktu benar-benar bergerak lebih lambat untuk benda-benda yang bergerak lebih cepat. Itulah inti dari apa yang dikenal sebagai relativitas khusus. Kita sebenarnya sudah membuktikan teori Einstein pada tahun 70-an. Dua ilmuwan membawa jam atom yang sangat akurat dan menerbangkannya keliling dunia dengan pesawat, pertama ke arah timur, lalu ke barat. Mereka membandingkan jam-jam itu dengan jam ketiga yang tetap berada di darat. Ketika ketiganya dikumpulkan kembali, mereka menunjukkan waktu yang berbeda. Jam yang terbang ke timur mengikuti rotasi bumi, kehilangan 59 nanodetik karena bergerak lebih cepat relatif terhadap tanah. Jam yang terbang ke barat melawan rotasi bumi bergerak lebih lambat, sehingga ia bertambah 237 nanodetik. Sekarang, pikirkan tentang para astronot yang hidup di luar angkasa, bergerak jauh lebih cepat daripada kita. Mereka bergerak sekitar 5 mil per detik mengorbit bumi kira-kira setiap 90 menit. Jika Anda menghitungnya, menghabiskan 1000 hari di sana, memungkinkan Anda melompati sekitar 0,027 detik ke masa depan. Saya tahu itu terdengar tidak terlalu banyak, tapi itu karena kecepatan ISS sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya.
Namun, jika kita teruskan ide itu, pada dasarnya membuat astronot Oleg Kononenko menjadi penjelajah waktu terbesar umat manusia. Pada tahun 2024, ia mencetak rekor dunia untuk waktu terlama yang dihabiskan di luar angkasa, 878 hari di orbit. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa Kelly dan Kononenko dalam beberapa hal hidup di masa depan. Tapi bagaimana dengan perjalanan ke masa lalu? Ya, saya harus bilang, kembali ke masa-masa indah SMA Anda jauh lebih rumit. Secara teori, kita bisa, tapi dalam praktiknya itu hampir mustahil. Bayangkan ruang dan waktu seperti kain besar yang elastis, dan gravitasi adalah yang membengkokkannya. Mirip seperti saat Anda meletakkan bola bowling berat di atas trampolin. Secara teori, jika Anda bisa membengkokkannya dengan tepat, Anda mungkin bisa menciptakan jalan pintas melalui ruang dan waktu. Disebut wormhole, yaitu terowongan yang menghubungkan dua titik berbeda. Misalnya, masa kini dan masa lalu. Biasanya gravitasi menarik segala sesuatu ke dalam. Gravitasi ingin meruntuhkan terowongan, bukan menjaganya tetap terbuka. Jadi dinding terowongan ini terus-menerus mendapat tekanan dari alam semesta, berusaha menekannya hingga tertutup. Untuk mencegah hal itu terjadi, dan agar terowongan tetap terbuka cukup lama bagi sesuatu atau seseorang untuk melewatinya, dan sampai ke masa lalu, Anda memerlukan sesuatu yang mendorong keluar, melawan keruntuhan. Dan disinilah masa negatif berperan. Masa negatif adalah ide teoretis yang aneh dalam fisika. Berbeda dengan masa biasa yang menarik benda-benda dengan gravitasi, masa negatif justru akan menolak benda-benda. Ia akan mendorong menjauh, bukan menarik ke dalam. Ini seperti menggunakan antigravitasi untuk menjaga terowongan tetap terbuka. Ia akan berfungsi seperti penyangga menahan terowongan tetap terbuka dari dalam. Tapi inilah masalahnya. Kita belum pernah benar-benar melihat masa negatif. Itu hanyalah sesuatu yang mungkin ada di atas kertas dalam matematika, tapi belum pernah ada yang menemukannya di dunia nyata. Selain itu, ada prinsip konsistensi diri. Prinsip ini menyatakan penjelajah waktu tidak bisa menciptakan paradoks waktu, seperti skenario gila di film Butterfly Effect. Misalnya, kamu kembali ke masa lalu untuk mencegah kakekmu bertemu dengan nenekmu. Tapi inilah masalahnya. Jika mereka tidak pernah bertemu, itu berarti orang tuamu tidak pernah lahir. Dan jika mereka tidak lahir, lalu bagaimana kamu bisa ada? Itulah yang disebut paradoks waktu. Sesuatu yang menyebabkan segala macam inkonsistensi di alam semesta, membuat segalanya jadi benar-benar kacau. Dan menurut prinsip konsistensi diri, itu tidak mungkin terjadi. Itu memang tidak bisa terjadi. Namun beberapa ahli berpikir mereka punya jawaban untuk paradoks kakek. Yang perlu kita lakukan hanyalah memandang waktu sebagai sebuah lingkaran tak berujung tanpa titik awal. Dalam kurva waktu tertutup, seperti yang disebut teori ini, masa lalu dan masa kini menyatu dalam lingkaran waktu abadi. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa diubah. Semuanya akan terlihat sama jika diputar mundur. Misalnya, apa yang kamu lakukan kemarin? Katakanlah kamu bangun tidur, menggosok gigi, bekerja sepanjang hari, makan, lalu tidur lagi. Menurut teori kurva waktu tertutup, jika kamu bisa kembali ke hari kemarin, kamu akan melakukan persis hal yang sama dalam urutan yang sama, tidak peduli sekeras apapun kamu mencoba untuk libur hari itu. Karena dalam kurva waktu tertutup, kamu nggak hanya mengulang langkahmu, tapi juga setiap detik dari realitas itu sendiri. Dan itulah satu-satunya cara perjalanan waktu bisa terjadi. Jadi bahkan jika kita entah bagaimana berhasil membuat mesin waktu, dan meski kita berusaha sekuat tenaga mengubah masa lalu, alam akan selalu menemukan cara mencegah terjadinya kontradiksi. Pada akhirnya, segalanya harus selaras dengan sempurna agar sejarah kita tidak menjadi berantakan.